Hukum dunia terasa semakin aneh hari ini. Di atas kertas ada piagam PBB, ada kedaulatan negara, ada aturan internasional yang seharusnya menjadi pagar agar kekuasaan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Namun kenyataannya pagar itu kini terlihat rapuh. Negara bisa menyerang negara lain yang berdaulat, menembus pengawasan internasional, dan melakukannya dengan dalih hukum, keamanan, atau demokrasi. Dunia kembali terhanyut dalam sebuah kejutan besar, bukan oleh gempa bumi, bukan oleh krisis finansial global, melainkan oleh satu operasi militer yang dalam semalam mengubah peta kekuasaan Amerika Latin. Pada dini hari 3 Januari 2026, langit Caracas tidak lagi gelap dan sunyi. Dentuman jet tempur memecah udara ibu kota Venezuela. Serangan udara Amerika Serikat menghantam titik-titik strategis kota. Berlangsung cepat, presisi, dan tanpa peringatan panjang. Beberapa jam kemudian, dunia menerima kabar yang hampir tak bisa dipercaya. Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama istrinya ditangkap oleh militer Amerika Serikat. Tanpa negosiasi, tanpa proses diplomatik berlarut, mereka diterbangkan langsung ke New York untuk menghadapi dakwaan perdagangan narkoba dan senjata di Pengadilan Distrik Selatan. Sebuah negara berdaulat tumbang tanpa perang panjang. Sebuah pemerintahan runtuh hanya dalam satu malam. Namun drama ini bukan sekadar tentang penangkapan seorang presiden. Ini bukan hanya soal perubahan rezim atau penegakan hukum lintas negara. Di balik semua itu, ada satu kata yang menjadi inti dari keseluruhan cerita. Minyak. Dan ketika minyak dibicarakan, maka cerita ini tidak lagi hanya milik Venezuela dan Amerika Serikat. Indonesia, secara tak terduga, ikut terseret ke dalam pusaran krisis global ini. Venezuela bukan negara biasa. Negeri ini berdiri di atas salah satu cadangan minyak terbesar di dunia, sekitar 17% dari total cadangan global, menurut berbagai lembaga energi internasional. Angka itu bukan sekadar statistik. Ia adalah sumber kekayaan luar biasa sekaligus kutukan panjang. Selama puluhan tahun, minyak menjadikan Venezuela negara kaya. Namun pada saat yang sama, minyak juga menjadikannya sasaran empuk perebutan kepentingan global. Salah kelola, korupsi sistemik, dan ketergantungan total pada migas perlahan menghancurkan fondasi ekonomi negara itu. Industri minyak Venezuela yang dulu mampu memproduksi jutaan barel per hari, kini terpuruk di bawah 1 juta barel. Kilang-kilang tua rusak, infrastruktur tak terawat, dan ekspor dilakukan melalui jalur abu-abu dengan potongan harga besar di pasar gelap. Amerika Serikat sejak lama melihat Venezuela bukan sekadar negara bermasalah, melainkan aset strategis yang terlalu besar untuk dibiarkan jatuh ke tangan kekuatan geopolitik lain. Sejak 2017, Washington menjatuhkan sanksi ekonomi berat. 2 tahun kemudian, sektor minyak ikut dibekukan. Tujuannya jelas, melumpuhkan sumber utama pendapatan negara. Ketika Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada 2025, kebijakan itu tidak dilonggarkan, justru diperkeras. Trump mencabut izin operasi hampir seluruh perusahaan migas multinasional di Venezuela. Hanya satu nama yang dikecualikan, Chevron, perusahaan minyak Amerika Serikat. Pengecualian ini bukan kebetulan, ini adalah sinyal politik yang sangat jelas. Ketika operasi militer akhirnya dilakukan, Trump tidak berusaha menutup-nutupi tujuannya. Dalam konferensi pers di Florida, ia menyatakan Amerika Serikat siap mengirim perusahaan-perusahaan minyak terbesar di dunia untuk masuk ke Venezuela. Investasi miliaran dolar disiapkan, infrastruktur minyak akan diperbaiki, produksi akan ditingkatkan. Menurut Trump, langkah ini akan menghasilkan uang bagi negara Venezuela. Namun pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa embargo terhadap minyak Venezuela tetap berlaku. Pernyataan yang terdengar kontradiktif ini justru mengungkap inti strategi Washington, kendali penuh tanpa kompromi. Minyak boleh mengalir, tetapi hanya melalui tangan yang dikendalikan Amerika Serikat. Trump bahkan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih kendali Venezuela, hingga proses transisi kekuasaan dianggap aman. Dengan dalih pencegahan kekuasaan kembali jatuh ke pihak yang dinilai merugikan rakyat Venezuela, AS membuka babak baru intervensi langsung.
Banyak analis melihat langkah ini bukan sekadar misi keamanan atau penegakan hukum, melainkan penguasaan ekonomi dalam skala negara. Dan di tengah situasi genting inilah, nama Indonesia muncul ke permukaan. Jauh dari Caracas, ribuan kilometer dari Gedung Putih, ada kepentingan strategis Indonesia yang ikut terancam. Melalui PT Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia memiliki keterlibatan langsung dalam industri minyak Venezuela. Anak usaha Pertamina ini merupakan pemegang saham mayoritas Maurel & Prom dengan kepemilikan hampir 72%. Salah satu aset produksinya berada di Venezuela, tepatnya di lapangan minyak Urdaneta OS yang dioperasikan oleh Petro Regional del Lago. Di perusahaan ini, Maurel & Prom memegang 40% saham dengan hak produksi sekitar 32%. Artinya, di tanah Venezuela yang kini berada di bawah bayang-bayang kendali Amerika Serikat, terdapat kepentingan energi Indonesia yang nyata dan strategis. Ketika Maduro ditangkap, pertanyaan besar pun muncul. Apakah aset minyak Indonesia aman? Apakah pekerja Indonesia berada dalam bahaya? Dan yang lebih mengkhawatirkan, apakah Indonesia akan kehilangan hak atas sumber daya yang telah diinvestasikan selama bertahun-tahun? Menanggapi situasi tersebut, manajemen Pertamina bergerak cepat. Pernyataan resmi disampaikan, operasional ladang minyak yang terafiliasi dengan Pertamina dipastikan masih berjalan aman dan tidak terdampak langsung. Koordinasi intensif dilakukan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas. Hingga saat ini, menurut pemantauan perusahaan, tidak terdapat dampak terhadap aset maupun staf Maurel & Prom di Venezuela. Namun, dalam dunia geopolitik, pernyataan resmi seringkali hanya menggambarkan kondisi hari ini, bukan resiko hari esok. Ancaman terbesar justru bukan berasal dari kekacauan jalanan atau konflik bersenjata, melainkan dari kebijakan strategis yang bisa berubah dalam hitungan jam. Ketika Trump secara terbuka menyatakan akan mengerahkan perusahaan minyak Amerika untuk mengelola Venezuela, pesan tersiratnya sangat jelas. Perusahaan non-Amerika, terutama dari negara yang tidak memiliki kekuatan tawar politik dan militer besar, berada dalam posisi rawan. Sejarah mencatat, setiap kali kekuasaan berganti di negara kaya sumber daya, kontrak-kontrak lama sering ditinjau ulang, kepemilikan saham bisa dinegosiasi ulang, hak produksi bisa dipangkas, bahkan aset bisa diambil alih dengan dalih kepentingan nasional atau stabilitas transisi. Dalam konteks ini, Indonesia berada di posisi yang rumit. Bukan musuh Amerika Serikat, tetapi juga bukan sekutu utama. Tidak terlibat konflik, namun ikut menanggung dampak. Menariknya, Amerika Serikat sendiri sebenarnya tidak bergantung pada minyak Venezuela. Para analis energi menegaskan bahwa produksi domestik AS cukup tinggi. Ketergantungan energi terhadap Caracas relatif kecil. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa langkah Washington lebih didorong oleh faktor politik dan kontrol kawasan dibanding kebutuhan energi semata. Minyak menjadi alat, bukan tujuan akhir. Ironisnya, jenis minyak berat Venezuela justru sangat cocok dengan kilang-kilang Amerika di wilayah Teluk Meksiko. Dalam kondisi normal, ini seharusnya menciptakan hubungan simbiosis. Namun dalam realitas geopolitik, logika ekonomi sering kalah oleh kepentingan kekuasaan. Bagi Indonesia, krisis ini menjadi cermin keras tentang resiko investasi energi di luar negeri. Di satu sisi, ekspansi global Pertamina adalah langkah strategis untuk menjaga ketahanan energi nasional. Di sisi lain, dunia yang semakin tidak stabil membuat aset-aset tersebut rentan menjadi korban konflik geopolitik. Venezuela hari ini bisa menjadi contoh. Besok bisa saja negara lain dengan cadangan besar mengalami nasib serupa. Pertanyaannya kini bukan hanya apakah aset Pertamina aman hari ini, tetapi apakah Indonesia memiliki strategi jangka panjang untuk melindungi kepentingan energinya di dunia yang semakin brutal. Ketika negara adidaya menggunakan kekuatan militer untuk membuka jalan bagi korporasi, batas antara bisnis dan perang menjadi semakin kabur. Dunia memasuki era baru di mana minyak bukan lagi sekedar komoditas, melainkan senjata geopolitik. Venezuela mungkin sedang runtuh. Maduro mungkin sudah berada di balik jeruji besi di New York. Namun cerita ini belum berakhir. Di balik janji investasi miliaran dolar,
Di balik dalih demokrasi dan stabilitas, ada pertarungan sunyi memperebutkan kendali sumber daya. Dan di tengah pertarungan itu, Indonesia harus memastikan satu hal, kepentingan nasional tidak boleh menjadi korban dari permainan kekuatan global. Karena dalam dunia geopolitik, negara yang lengah bukan hanya kehilangan pengaruh, ia bisa kehilangan masa depan energinya.